Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Kristina, NIM 19111500074. Prodi Hukum Tata Negara. Mata pelajaran Akhlak Tasawuf. Kelas 2C. Saya akan membacakan soal 1A. Jelaskan perbedaan definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan juga perbedaan objek. Berikan contoh. B. Tulislah hadis tentang akhlak dan hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf. Soal kedua, 2A. Tulislah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan, berikan contoh. B. Ada 3 macam tasawuf. Coba Anda tuliskan, berikan contoh, terangkan satu persatu. Soal ketiga, A. Apakah perbedaan zuhud dan wara? Jelaskan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. B. Apakah yang dimaksud manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. Soal keempat, A. Di dalam dimensi akhlak tasawuf ada istilah muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu dihubungkan dengan kehidupan kita yang sekarang yang serba susah payah. Saya akan menjawab pertanyaan 1A. Definisi akhlak. Akhlak dari segi bahasa bermaksud kebiasaan, tabiat, atau marwah. Imam Al-Ghazali memberi maksud istilah akhlak ialah satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Ibnu Maskawi mendefinisikan akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Selanjutnya, definisi tasawuf. Secara etimologi, tasawuf berasal dari kata sofa, yasifu, tasawufuan, artinya suci atau bersih. Secara terminologi, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang pendalaman dan pemahaman aspek-aspek spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Ilahi. Selanjutnya, objek kajian yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia. Perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriterianya, apakah baik atau buruk. Dengan demikian, objek pembahasan ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan seseorang. Tasawuf. Objek tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang dapat menimbulkan akhlak mulia. Kemudian, objek kajian tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasan tasawuf lebih banyak menekankan pada masalah jiwa manusia. Contoh akhlak terhadap keluarga, berbakti kepada ibu dan bapak, adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga, memelihara keturunan, dan lain-lain lagi. Contoh perilaku tasawuf. Perilaku dermawan terhadap sesama, perilaku ridho terhadap apa yang diterima, perilaku sabar terhadap apa yang menimpa pada dirinya, perilaku simbolik dan sadar menerima perintah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku menyendiri dan tidak mencintai hal-hal dunia, perilaku berpakaian sederhana dan tidak memuja materi, perilaku yang menjalankan perintah rohani dan yang tulus dan menuntut ilmu agama dan perilaku untuk bersikap hidup sederhana dan juga ikhlas.
Yang B, hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW tentang tasawuf. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila baik, maka baiklah seluruh tubuh itu, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ingatlah bahwa sepotong daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2A terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulullah-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sadiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Ada beberapa contoh akhlak mulia kepada Allah. 1. Beriman kepada Allah. 2. Menyembah, beribadah dan berdoa hanya kepadanya. 3. Menghindari perbuatan syirik, menyekutukan Allah. 4. Mentaati aturan-aturan hukum berupa perintah dan larangannya yang telah diturunkan kepada Rasulullah-Nya. 5. Mencintai, bersyukur, berzikir, bertawakal, dan takwa kepadanya. Contoh akhlak kepada Nabi: menaati Rasulullah SAW, baik yang sesuai selera atau tidak, melaksanakan apa yang beliau perintahkan sesuai kemampuan, dan menjauhi apa yang beliau larang. Quran Surah An-Nisa 80. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, itu sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jawaban yang B, berdasarkan objek dan sasarannya, tasawuf diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Tasawuf akhlaki, tasawuf yang menekankan nilai-nilai etis atau moral. 2. Tasawuf amali, tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. 3. Tasawuf falsafi, tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah filsafat dan metafisika. Tasawuf ini disebut juga dengan irfani, bersifat pengetahuan diri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, perbedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Sedangkan wara adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat, karena perkara syubhat terkadang membahayakan nasib seseorang di akhirat. Contoh zuhud. Contoh perilaku zuhud: senantiasa mensyukuri, menikmati yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa merasa cukup meskipun harta yang dimiliki sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang memiliki kemampuan untuk hidup mewah, tetapi mereka tidak mau, sebab mereka selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keridhoannya. Tidak mencintai dunia secara berlebihan. Maksudnya adalah mencintai dunia sehingga melupakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Contoh wara adalah menjauhi tempat seperti perjudian, tempat maksiat, dan juga seseorang yang mungkin akan membawa kita pada tabiat buruk. Jawaban pertanyaan yang B, manusia hedonisme dalam gaya hidup memiliki arti sesuatu manusia atau makhluk ciptaan Tuhan
yang memiliki pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan dengan menerapkan pola gaya hidup manusia tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Istilah muhasabah tersurat di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai perintah untuk bermuhasabah dan makna hakikat muhasabah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ashr ayat 18. Hadis tentang muhasabah dari Syaddad bin Aus R.A. dan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, orang yang pandai atau sukses adalah orang yang menghisab dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, istilah taubat dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dinyatakan bahwa kegembiraan Allah menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang musafir yang kembali ke tanah airnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kebodohannya yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Istilah taubat, orang yang bertaubat biasa disebut dengan at-taib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abdul bin Mas'ud, orang yang bertaubat dari dosa yang sama seperti orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah.